Terang hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati penuh dendam, bagai api dalam sekam, penuh bara kehancuran, hidup pun jadi mengerikan. Tapi bila memaafkan, batin tentram menyejukkan. Asal lawan jadi kawan, hidup damai kita rasakan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati iri dengki, tak rela orang dapat rezeki. Tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Namun hati yang bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Apalagi bila kita akur, negeri ini akan segera makmur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian, alhamdulillah, mengawali kajian sore hari ini, pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bersama dengan antum semua di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, saat ini kita berada di penghujung akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman, Nabi yang mulia adalah Nabi akhir zaman, dan kita umatnya umat akhir zaman. Tidak ada nabi setelah beliau dan tidak ada umat setelah umat ini. Saat ini kita berada di fase yang keempat dari 5 fase, 5 babak yang akan dilalui oleh umat Islam. Fase ini fase yang disebut dengan kepemimpinan yang diktator. Bahasa Nabi itu mulkan jabriyah,
Di fase ini kita akan menyaksikan tanda-tanda kiamat bermunculan banyak sekali. Berbicara tentang tanda-tanda kiamat, ini merupakan masuk ke dalam kajian akidah, yang mana para ulama menyebutkan ketika membahas tentang al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir itu termasuk kita mengimani peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya kiamat. Semua kitab yang ditulis oleh para ulama, baik yang klasik, ulama salaf, atau ulama-ulama sekarang, ulama kontemporer, ketika membahas bab akidah, al-imanu bil yaumil akhir, mesti dibahas tentang tanda-tanda ya kiamat. Disebutnya alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah itu kenapa tidak disebut ayatus sa'ah, padahal ayat juga tanda artinya ayat. Kenapa alamat? Mana alamat? Alamat itu tanda yang menghantarkan kepada semakin dekatnya tujuan. Itu alamat. Alamat pesantren Darut Tauhid itu di Geger Kalong. Oh, kita tahu kan? Jadi nggak akan susah mencari Darut Tauhid. Ada alamatnya. Itu akan menghantarkan cepat kepada tujuan. Di sini disebut dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Sebagian menyebutkan tiga, tetapi jumhur ulama menyebutkan dua. Yang menyebutkan tiga memperinci, memisahkan, ada alamatus sugra, ada alamatul wusta, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, dan tanda-tanda besar. Ulama yang menyebutkan dua pembagiannya, alamatul sugra dan alamatul kubra. Jadi alamatul sugra di sini sudah masuk wusta gitu. Dan itu mayoritas para ulama. Tidak ada masalah dengan hal ini, yang jelas kita gali esensinya saja seperti itu. Hadirin sekalian, berbicara tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ada tiga yang harus kita waspadai. Ya, ini tanda-tanda yang harus kita kenali, harus kita fahami, dan kita harus paham bagaimana menyikapinya. Jangan sampai kita lalai, nggak mau tahu, sehingga begitu datang alamah tanda-tanda ini, naudzubillah, kalau kita termasuk orang-orang yang celaka, yang terkena fitnahnya. Apa itu? Yang pertama, zuhurul mahdi, akan munculnya al-mahdi, pemimpin umat Islam di akhir zaman, yang kemunculannya, kalau kita mengikuti tanda-tanda yang disabdakan oleh Nabi, sekarang sudah bermunculan tanda-tanda hadirnya, munculnya, tampilnya al-mahdi. Yang kedua, khurujud dajjal, keluarnya al-masih ad-dajjal. Dajjal keluar di zaman al-mahdi. Jadi al-mahdi dulu urutannya, baru dajjal. Dajjal ini puncak fitnah yang sekarang banyak manusia tidak tahu, tidak mau peduli, Pak. Orang Islam banyak yang tidak faham atau keliru memahaminya.
Padahal kondisi di mana kita berada ketika umat Islamnya tidak faham, tidak peduli, bahkan para ulamanya pun, para khatibnya, para da'inya nggak mau menyampaikan itu, justru ini yang harus membuat kita waspada, karena Nabi menyebutkan la yakhrujud dajjal, tidak akan keluar dajjal hatta yadhalan nasu an dzikrihi, hingga manusia merasa aneh, merasa asing, nggak kenal apa itu dajjal, nggak menarik membahas dajjal, nggak menarik. Padahal obrolan para sahabat itu saja. Karena itu a'zamu fitnah, puncak fitnah. Wa hatta tatruka al-a'immatu dzikrahu alal manabir, dan hingga para da'i, para khatib, para kiai, para ulama sudah meninggalkan pembahasan tentang dajjal. Padahal dulu para ulama dari masa ke masa mereka mengingatkan umat, karena memang ini merupakan puncak fitnah yang mana tidak saja Nabi Muhammad, semua Nabi ngingetin tentang ini. Nah, jadi kondisi umat tidak kenal dajjal, enggak menarik, bahkan semakin banyak simbol-simbolnya muncul, itu harus kita waspadai. Kapannya? Wallahu a'lam. Yang ketiga apa? Nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa putra Maryam. Kenali Isa putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah yang sekarang belum meninggal. Isa itu dibawa ke langit. Yang sekarang orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dalam kebimbangan akidah. Ya, ada sahabat saya nih, Mas Andre ya, Masya Allah, kita banyak sharing. Beliau baru masuk Islam. Ini Mas Andre ini dengan AA ya syahadatnya, tapi kita banyak sharing. Beliau cerita tentang banyak hal akidah yang membuat ragu ya. Boleh nanti kita sharing ya Mas Andre ya, insyaallah. Ini sedang belajar, doakan biar beliau mantap keimanannya, karena memang tidak mudah dengan keluarga terutama ya. Insyaallah nanti Allah berikan kelapangan hati ya, mudah-mudahan. Semoga kedua orang tua Mas Andre juga masuk Islam ya, amin insyaallah. Isa putra Maryam, kenapa dia turun? Karena Isa itulah yang akan membereskan dajjal, yang akan membunuh dajjal. Maka di zaman Nabi ketika Umar bersikeras tentang Ibnu Sayyad, ini Yahudi, ini anaknya dukun Yahudi Pak, itu dajjal kata Umar, aku yakin dia dajjal. Jadi si Ibnu Sayyad ini sakti gitu. Jadi kecilnya itu mulai mencurigakan, sampai di Madinah itu meyakini kayaknya dia dajjal gitu, karena tanda-tandanya ada pada dia. Umar juga begitu. Kata Nabi, ya Rasulullah, kata Umar, ya Rasul, akan aku penggal lehernya Rasul. Apa kata Nabi? Percuma wahai Umar, kalau dia memang dajjal, bukan engkau yang membunuhnya. Isa saudaraku, kata Nabi, kalau dia bukan dajjal ngapain? Itu ya. Jadi zuhurul mahdi, khurujud dajjal, nuzul Isa. Tampilnya al-mahdi, keluarnya dajjal, dan turunnya Isa putra Maryam. Hadirin sekalian, inilah akidah kita. Akidah yang kita yakin benar di atasnya, bahwasannya itu merupakan alamat, tanda-tanda kiamat. Dari tiga ini, satu itu tanda kecil ya, zuhurul mahdi itu tanda kecil yang terakhir. Nah, yang terakhir. Jadi zuhurul mahdi, tampilnya al-mahdi itu tanda kecil kiamat yang terakhir. Berarti kalau muncul al-mahdi akan berpindah kepada tanda-tanda besar.
Yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah muncul satu, ya, tanda-tanda besar satu saja muncul, yang lain akan mengikuti dengan cepat. Bukan lama, enggak. Antara satu dengan yang lain tidak lama, cepat. Maka bahasa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu al-ayat kharazatun manzumatun fi silkin. Tanda-tanda besar kiamat itu 10. Tanda besar kiamat itu kharazatun manzumatun fi silkin, bagaikan butiran-butiran mutiara yang tersusun di dalam seutas tali yang di bawahnya dikasih simpul. Fa in yuqta asilku fayatba'u ba'daha ba'dhan. Kalau diputus tali itu, keluarlah satu, yang lain ngikutin dengan cepat. Bahasa mudahnya nih biar kita paham, seperti biji tasbih, ya kan diikat tuh, ada simpulnya kan, coba potong satu, kalau keluar satu gimana yang lainnya? Cepat tidak? Cepat ngikutin, akan murudul cepat. Hadirin sekalian, dari 3 yang saya sebutkan tadi, zuhurul mahdi, khurujud dajjal, nuzul Isa, ada satu yang menjadi fitnah yang harus kita waspadai, yaitu khurujud dajjal. Ya, khuruj ad-dajjal. Tanya diri kita, kalau dulu 14 abad setengah yang lalu Rasulullah, para sahabat begitu antusiasnya ketika Nabi menyebutkan tentang Dajjal itu, sampai kata Ibnu Umar, seakan-akan Dajjal keluar di masa kami. Ya, juga para tabi'in setelahnya. Maka mereka itu memohonnya, berlindungnya kepada Allah dan melayakkan diri agar termasuk orang yang selamat tatkala muncul fitnah itu luar biasa. Apa diantaranya? Doa mereka, Pak. Doa mereka. Nabi mengajarkan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz min arba', falyasta'iz minallahi min arba'." Kalau kamu sudah beres tasyahud dalam sholat sebelum salam, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama Nabi ngajarin, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari siksa jahannam. Wa min azabil qabr, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah ujian kehidupan. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Sampai seorang ulama dari kalangan tabi'in ketika menjumpai anaknya beres sholat ditanya, "Ya bunaya, hal qara'ata hadza du'a?" Anakku, engkau baca doa tadi tidak? Tidak, katanya. Ulangi sholatmu, ulangi sholatmu sebegitunya. Ini yang dijadikan oleh, ini pendapatnya Daud Al-Zahiri, mazhab Al-Zahiri itu begitu. Jadi menyampaikan wajib itu membaca doa tadi itu. Itu pendapat sedikit sekali gitu. Jumhur ulama menyebutkan hukumnya sunnah saja ya. Apa pelajarannya Pak, Bu?
Ini dahulu gitu, 14 abad yang lalu, luar biasa sahabat itu mempersiapkan diri, ya. Jangan-jangan mereka mendapati fitnah itu dengan berbagai macam cara. Nah, kita saat ini yang hidup di zaman begitu banyak fitnahnya, tanda-tandanya sudah mulai nampak di hadapan kita. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Hadirin sekalian, berbicara tentang Dajjal, Dajjal itu memiliki 3 sisi. Dajjal memiliki 3 sisi. Yang pertama ada Dajjal sebagai oknum. Ini puncaknya ini. Dajjal sebagai oknum. Sosok makhluk dari anak cucu Adam. Ya, bukan jin, bukan syaitan, bukan iblis. Dia apa? Manusia. Tentu manusia bukan sembarang manusia begitu. Yang Nabi sebutkan ya, seperti apa fisiknya. Yang dia nanti akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dan para wanita. Jadi pengikut Dajjal ini yang terbanyak wanita dan Yahudi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Dajjal sebagai sistem. Jadi mengiringi munculnya Dajjal sebagai oknum itu ada fitnah-fitnah yang dahsyat yang mengiringinya gitu. Yang kata Nabi, kalau kalian selamat dari fitnah-fitnah sebelum munculnya Dajjal, kalian akan selamat tatkala ditakdirkan bertemu dengan Dajjal sebagai oknum. Tapi kalau kalian tidak selamat dengan fitnah, ujian-ujian sebelum munculnya Dajjal sebagai oknum, kalau muncul Dajjal kalian ada, kalian tidak akan selamat. Apa maksudnya? Dajjal sebagai sistem itu, Dajjal sebagai sistem di sini semakin menguatkan kita, Bapak Ibu sekalian, ketika Yahudi memimpin peradaban ini dan kita berada di zaman Yahudi yang memimpin peradaban kita saat ini. Yahudi itu nggak banyak, Bu, nggak banyak, Pak. Sedikit dari dulu itu, tapi sekarang nih Allah takdirkan mereka memimpin peradaban. Yahudi sekarang, Pak, Yahudi. Maka ketika tutup kekhilafahan di Turki itu oleh Mustafa Kemal, diganti dengan sekuler, dengan sendirinya sistem yang ada di dunia ini membentuk satu sistem yang kata para ulama itulah sistem Dajjal. Apa maksudnya? Ya, dalam semua aspek kehidupan, baik ideologinya, sosialnya, politiknya, hiburannya, pendidikannya, ekonomi, semualah itu online dengan Dajjal. Apa maksudnya? Kan kalau khilafah tegak mah ya nilai-nilai keadilan, ya, keberkahan, Masya Allah, hukum Allah tegak itu bukan cuma kita umat Islam loh yang merasakan keberkahan itu, termasuk orang non-Islam. Dengan aneh kalau dahulu di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang-orang Yahudi sekalipun, orang-orang Nasrani sangat senang dipimpin oleh orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang adil itu begitu. Maka ketika Umar meninggal, yang menangis tidak cuma muslimin, yang menangis, yang sedih kehilangan itu orang-orang Yahudi dan Nasrani pun menangis waktu itu. Ditanya seorang pendeta, kenapa engkau menangis? Seorang yang adil telah meninggalkan kita. Yang namanya keadilan dicintai semua manusia, begitu kata pendeta ini, Pak. Kan Umar itu orang yang adil, Masya Allah. Tutup, ganti, Dajjal naik, apa? Yahudi, otomatis sistem itu membentuk dengan sendirinya, karena dia sudah sedang menyiapkan, menyongsong munculnya pemimpin mereka gitu, bukan Tuhan mereka. Dajjal, ya, kalau orang Kristen bilangnya ya the Antichrist gitu ya, ada ya the Antichrist, jadi nanti akan turun fitnah itu. Yang ketiga, Dajjal sebagai kekuatan gaib. Nah, jadi yang membuat
sistem yang ada di dunia ini sekarang, itu ada kelompok-kelompok underground yang internasional. Yang pertama yang terkenal Freemasonry. Yang kedua ada Illuminati. Yang ketiga ada apa lagi? Kabbalah. Yang keempat Knights Templar dan lain-lain. Itu gerakan-gerakan underground yang mana mereka beranggotakan orang-orang yang siap ngikutin ritual syaitan, ritual Dajjal. Ada satu buku yang bagus kalau mau dibaca, judulnya Dajjal the Antichrist. Itu diterjemah dengan Sistem Dajjal. Ditulis oleh seorang mu'alaf dari Inggris. Sekarang jadi ulama besar di Inggris, namanya siapa? Ahmad Thompson. Ini buku yang bagus sekali, dibedah semuanya itu Pak oleh beliau itu. Ini akan membuat kita tercengang melihat kondisi dunia saat ini. Oh pantesan ada yang mendesainnya gitu ya, ada yang mendesainnya. Hadirin sekalian, saya akan sampaikan tentang yang pertama ya, Dajjal sebagai oknum. Singkat sajalah, kami punya daurah Pak, kalau mau ikutan boleh nanti, di mana di Masjid Darul Ihsan di Telkom di bawah itu 2 hari dengan para pakarnya, di antaranya guru dan sahabat saya Ustadz Muhammad Ihsan Tanjung. Itu pakar sekali. Ada 2 hari 2 malam kita daurah ngebedah ini semua nih, ngebedah peta akhir zaman seperti apa, detail sekali. Itu pelaksanaannya tanggal 17 dan 18 September ini. Ikutannya karena terbatas. Untuk daurah ini pesertanya hanya 250. Apa maksudnya? Biar kita tahu ilmunya, paham ya. Kalau setelah mengkaji terpetakan nanti, oh kita di sini ya, nggak ada urusan ya. Kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan fitnah itu, semoga setelah tahu kita mempersiapkan diri kan biar selamat. Jangan sampai lalai kita, orang udah menyiapkan diri, kita masih lalai. Yang tadi saya katakan, na'udzubillah, kalau sampai kita terkena fitnahnya. Hadirin sekalian, yang pertama, Dajjal sebagai oknum, ini puncak fitnah Pak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, apa kata Nabi? Ayuhan nas, wahai manusia, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ard. Sesungguhnya tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi ini, jadi semenjak Allah ciptakan Adam dan anak cucunya sampai kiamat nanti, min fitnatid Dajjal, dari fitnah Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyan illa hadzara ummatahu minad Dajjal. Dan sesungguhnya Allah tidaklah mengutus nabi dan rasul melainkan pasti semuanya mengingatkan tentang Dajjal ini. Jadi bukan cuma nabi kita, bukan, semua nabi, semua rasul mengingatkan. Karena tadi kan ini puncak fitnah. Apa kata Nabi yang mulia selanjutnya? Wa ana akhirul anbiya, aku ini nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalah. Aku ini nabi yang terakhir dan kalian umat yang terakhir. Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, tidak ada keraguan sedikit pun juga, pasti akan keluar di tengah-tengah kalian. 14 abad setengah yang lalu Nabi sampaikan hal ini. Hadirin sekalian, berulang kali saya sebutkan, di awal tadi saya katakan penting rule map umat Islam itu ya, peta perjalanan sejarah umat Islam itu, yang 5 itu ya, dan kita berada di yang keempat. Di hadapan kita tinggal 1 yang belum, yang bahasa lainnya kebangkitan Islam di akhir zaman. Tapi ingat, kebangkitan Islam di akhir zaman sekaligus akan menandai
ya, munculnya tanda-tanda besar. Begitu. Hadirin sekalian, Dajjal ini makhluk seperti apa sih? Ya, Dajjal ini makhluk seperti apa? Karena ada yang masih belum tepat pemahamannya. Dajjal itu jin, Dajjal itu syaitan, Dajjal itu iblis. Sampai ketika beberapa bulan yang lalu ramai di YouTube, telah lahir bayi Dajjal di Israel, ramai gitu. Dilihat matanya di tengah satu di sini. Pada takut, lah kok bisa? Masa baru lahir Dajjalnya? Hati-hati gitu. Nabi nggak pernah menyampaikan seperti itu. Ini bab akidah masalahnya. Ya. Makanya kalau kita paham benar, kembali kepada wahyu, kalau Allah, kalau Rasul, ijma ulama, ahlus sunnah wal jamaah, kita akan faham dusta semuanya itu. Iya, bukan mata satu di tengah, bukan. Dajjal itu a'war. Mana a'war? Matanya dua, yang satu nggak melihat, pecak, buta sebelah gitu, tapi dia ada dua-duanya. Itu a'war. Wa inna rabbakum laysa bi a'war. Dan Tuhan kalian tidak seperti itu, kata Nabi yang mulia. Jadi ini khusus ini yang mengingatkan Dajjal itu a'war hanya Nabi. Dari sekian banyak Nabi yang mengingatkan tentang puncak fitnah, Nabi Muhammad yang paling detail menyebutkan seperti apa Dajjal itu. Kenapa? Karena memang Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat ini, di umat Islam. Dari mana kita tahu? Hadisnya sangat panjang sekali. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari jilid yang terakhir, bab-bab terakhir tentang fitnah akhir zaman. Hadisnya hadis Tamim Ad-Dari dan Al-Jassasah. Ya. Jadi Tamim Ad-Dari itu Bapak Ibu seorang Palestina, ada Palestina. Dia itu waktu menceritakan hal ini, waktu itu dia sebagai seorang Nasrani, bersama 30 awak kapal. Dia berlayar di lautan antara Syam dan Yaman, berlayar di sana. Kata Tamim Ad-Dari, ombak mengombang-ambingkan kami di lautan, terombang-ambing dengan ombak besar itu sampai 1 bulan di lautan. Dikata Tamim Ad-Dari. Akhirnya Tamim suatu hari dia menepi, mencari pulau. Ya, menepilah Tamim Ad-Dari. Waktu itu sudah mau terbenam matahari. Maka Tamim Ad-Dari pun dengan 30 awak kapal berangkat menepi ke pulau itu. Apa katanya? Waktu itu saya bertemu dengan sosok makhluk yang aneh, yang semua badannya itu bulu semuanya, sampai kami bingung mana depan mana belakang. Ini kata Tamim Ad-Dari gitu, Pak. Wailak man ant, engkau ini makhluk apa sih? Kata Tamim, saya kira ini setan gitu. Dia jawab, Anal Jassasah, aku Al-Jassasah. Mana Al-Jassasah? Kata Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis ini dalam syarahnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, kata beliau apa? Al-Jassasah itu pencari berita. Dia kan nyari berita, sampaikan ke si Dajjal gitu, nyari berita
ke Dajjal. Ana al-jassasa. Kata Tamim Ad-Dari, wa mal jassasa? Apa al-jassasa itu? Enggak jawab. Ya kaum, intaliku wa kaum. Bergerak ke sana tuh. Di sana ada rumah tua, ada seseorang yang menantikan kedatangan kalian dan akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Dalam kondisi takut itu Tamim Ad-Dari berangkat. Akhirnya Tamim Ad-Dari sampai di tempat itu. Begitu sampai, Tamim kaget. Ternyata di dalam ada sosok manusia yang besar. Ra'aina a'zama insan, yang mana kedua tangan terbelenggu ke leher, Pak. Gini ya, ke leher belenggu pakai rantai, dan bawahnya kaki ke lutut dibelenggu di rantai kuat sekali. Pas bertemu, manusia ini bertanya, menyampaikan, Allah takdirkan kalian bertemu dengan aku, katanya. Ya. Ya, aku ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian. Maka kata Tamim, silakan tanyakan beberapa hal. Apa kata manusia ini? Yang pertama, kalian dari Arab, dari Palestina? Iya, kami dari Palestina. Tersenyum orang ini. Dia nanya begini, saya mau nanya an-nakhlil baisan, tentang kurma baisan. Kata Tamim, apanya yang engkau ingin tahu tentang kurma itu? Apakah kurma itu masih berbuah sekarang? Oh, masih banyak buahnya. Ketahui nanti ada saatnya kurma itu tidak akan berbuah lagi. Dia meramalkan, kan? Si orang ini seperti mahasiswa ditanya sama dosen gitu kan, dosennya ke mahasiswa itu kan, disimpulkan seperti itulah kurang lebih dialognya itu. Yang kedua, dia bertanya tentang Buhairatut Tabariyah, tentang Danau Tiberias. Kata Tamim, apanya yang kau inginkan, yang kau ingin tahu tentang danau itu? Kata orang ini, apakah danau itu masih banyak airnya? Masih banyak. Nanti ada saatnya, enggak lama lagi, danau itu akan menyusut, bukan habis, bukan, akan menyusut airnya. Kemudian yang ketiga, dia bertanya tentang air mata Zughur di Syam. Ada. Apakah orang-orang mengambil air dari sana untuk bercocok tanam? Ya, di sana. Hanya ini yang tidak dikomentari, Pak. Hanya nanya gitu saja. Yang keempat, bagaimana Nabi orang-orang Arab itu yang Ummi itu? Apakah dia sudah muncul? Sudah muncul, sudah muncul. Iya benar. Di mana sekarang dia? Kata Tamim, aku dengar Nabi itu sekarang di Yathrib. Di Yathrib, iya. Apakah banyak pengikutnya? Banyak. Diperangi tidak oleh kaumnya, diperangi. Berkurang atau bertambah pengikutnya? Makin bertambah. Itu benar sudah terjadi? Iya, sudah terjadi. Kata dia apa? Ketahuilah, Anni al-Masih ad-Dajjal. Wahai kaum, ketahuilah, aku ini al-Masih ad-Dajjal. Aku nanti akan keluar. Tidak lama lagi, ketika yang tadi tanda-tandanya itu, kurma baisan tidak berbuah, kemudian danau Tabariyah tidak lagi banyak airnya menyusut. Nabi sudah muncul, Nabi yang Ummi itu. Kata dia apa? Aku akan keluar, aku akan tinggal di bumi selama arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasanatin, hari pertama laksana 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, sehari yang kedua laksana 1 bulan. Wa yaumun kal jumu'ah ilal jumu'ah, hari yang ketiga laksana Jumat ke Jumat, 1 minggu maksudnya. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan sisanya harinya berarti 37 hari sisanya sama seperti bilangan hari-hari kalian. Berarti totalnya Dajjal di muka bumi ini
Kalau dihitung dengan waktu kita itu berapa? 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Lama tidak? Lama tidak? Ingat, kalau sudah muncul Dajjal, yang lain ngikutin. Enggak lama. Wallahi, ini ulama sepakat, ijma ulama dari masa ke masa sepakat, enggak lama. Dajjal hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Kalau Dajjal muncul, akan turun Isa. Isa turun, enggak lama nanti akan keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj pun tidak lama di muka bumi ini akan terbit matahari dari sebelah barat, dari tempat tenggelamnya. Itu menunjukkan pintu taubat di langit tertutup. Kemudian akan keluar dabbatul ardi, binatang melata yang bisa berbicara. Yang pertama kali muncul di mana? Bukit Sofa. Yang ketujuh apa? Berikutnya apa? Ada angin yang lembut berhembus dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua umat Islam yang punya iman dalam dadanya, walaupun imannya sebesar dzarrah. Pada akhirnya umat Islam sampai di sana. Tidak ada umat Islam lagi yang beriman lagi di muka bumi ini. Maka yang berikutnya penenggelaman bumi di mana tuh? Sebelah timur, sebelah baratul hara. Ya, puncaknya keluar api besar dari kota Aden di Yaman yang menggiring semua manusia keluar, berkumpul di Suriah, di Syam, di Damaskus. Kata Nabi itu, makanya kata Nabi, Asyam ardul mahsyar wal mansyar. Syam itu tempat berkumpul dan berpencar. Jadi orang nanti kumpul di sana, Pak. Kan yang lain tenggelam semua itu. Nah, ketika itulah maka Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup untuk pertama kalinya, tiupan pertama ditiup, ya. Apa kata Allah? Maka itulah kiamat terjadi. Itu sangkakala, ya. Bumi, gunung diadukan, benturkan. Fadukata dakatan wahidah. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Hari itu terjadinya kiamat, berakhir kehidupan dunia ini, berakhir, selesai. Jadi enggak lama, saudaraku, enggak lama. Jangan berpikir lama, tidak. Maka nanti kebangkitan Islam di akhir zaman pun sepakat ulama enggak lama. Hanya 7, 8, 9 tahun. Enggak lama. Kembali, itulah Dajjal. Dia akan muncul 40 hari atau 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Semua tempat dia datangi, semua tempat di muka bumi ini dia datangi, kecuali Mekah dan Madinah. Dia bicara, kata Dajjal, aku akan datangi semua tempat. Dia bilang begitu, ya, kecuali Mekah dan Madinah, karena Allah haramkan aku bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Mendengar ini maka Tamim Ad-Dari langsung gemetaran, langsung dia meninggalkan pulau itu dan dia cari itu Yathrib di mana. Ketemulah, akhirnya dia datang ke Madinah, ya, ke Yathrib. Waktu itu Nabi dan kaum muslimin baru menunaikan sholat maghrib. Datanglah rombongan ini dengan 30 awak kapal itu datang ke Yathrib, ketemu dengan Nabi, dialoglah dengan Rasulullah. Sampai perawi hadis ini Fatimah binti Qais menceritakan, sampai kami sholat isya telat. Maksudnya nggak di awal, agak diakhirkan, karena kami nunggu kok nggak ada qomat gitu, ya. Oh, sering cerita ada rombongan dari Palestina datang ke sini. Intinya apa? Maka ketika itu setelah sholat isya agak akhir, Nabi menceritakan, ya, sungguh katanya, tetaplah kalian di tempat duduknya, jangan kemana-mana, karena aku akan menceritakan, ya, sesuatu yang mana tadi datang seseorang, diceritakan yang tadi itu Tamim Ad-Dari, dia seorang Nasrani dari Palestina. Dia ceritakan panjang lebar tentang Dajjal yang sering aku sampaikan kepada kalian, dan ceritanya benar sebagaimana aku sampaikan kepada kalian. Nabi membenarkan. Berarti Dajjal itu sebagai oknum sudah ada belum?
Sudah ada belum? Sudah ada. Mana baru lahir di Israel? Nggak benar itu. Sudah ada. Semenjak dulu, hanya belum Allah izinkan keluar. Yang mana kalau dia keluar berarti itu a'zamu fitnah, itu puncak fitnah. Nah sekarang kita berada dari Nabi menyebutkan itu sudah 14 abad setengah. Yang mana tanda-tandanya, ya ikhwan, akhwat, hadirin sekalian, tanda-tanda yang dua yang berkaitan dengan Palestina, silakan cek di media sosial, di Google, tanya para ulama. Maka yang terbaru, Syekhul Azhar, rektor Al-Azhar Mesir menangis. Para ulama Mesir menangis ketika ngikutin bahwa Danau Tobariyah menyusut sampai yang terakhir kemarin di bawah garis hitam. Apa kata mereka? Ayuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kalian karena huru-hara ya fitnah yang dahsyat akan segera hadir di hadapan kalian. Siapkan ya, siapkan, takutlah kepada Allah, kata mereka. Bahkan dulu Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia, ketika awal-awal dapat informasi mulai menyusutnya air di Danau Tobariyah, beliau menangis. Menangis, Pak. Apa kata beliau? Hadza zamanu khurujid dajjal. Berarti kita hidup di zaman yang dajjal akan keluar tidak lama lagi. Gitu kata beliau. Kan dari tanda taunya ya. Saya ketemu dengan para ulama Palestina, saya tanya, Syekh, apakah benar nakhlul baisan la yuthmir? Benar tidak? Kurma baisan sudah tidak berbuah lagi. Naam, benar. Kami sudah enggak bisa menikmati kurma itu. Kurmanya panjang-panjang, Pak. Seperti kurma susah. Panjang lah gitu ya, kurma lah. Itu kalau di SMM itu kalau Ramadan ada jual film fruit itu ya. Tahu tuh yang dari mana tuh? Mirip gitu cuma agak panjang. Saya pernah dikasih, masalahnya saya pernah makan itu agak panjang gitu, panjang. Kurma baisan sudah tidak berbuah. Kenapa? Karena sudah nggak ada. Karena tanahnya itu, Pak, yang banyak tumbuh kan. Jadi Baisan itu nama kampung, tempat di Palestina yang sekarang masuk ke wilayah Israel. Iya. Dulu Palestina itu, sekarang Israel. Kurma Baisan. Danau Tobariyah pun juga demikian. Danau ini dulu masuk ke Palestina, sekarang masuk ke Israel. Kan ya, Palestina tinggal Gaza aja kan. Sekarang ini kecil sekali, tinggal segitu-gitunya tuh. Ya habis dijajah oleh Yahudi. Jadi bentar lagi ya. Jelas tidak? Nggak apa-apa ya. Lanjut. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Tobariyah. Saya tanya, benar? Antum lihat. Saya ketemu ulama di Mekah, para ulama di Mekah. Saya tanya banyak. Memang ini jadi berita, jadi pembahasan para ulama, ya ulama dunia loh, ulama dunia. Kalau ngikutin kita tahu, kalau nggak ngikutin ya nggak tahu. Kalau nggak ngikutin, nggak tertarik, nggak akan tahu kita. Justru kita khawatir tatkala kita nggak tertarik, lalai, justru kita menjadi korban fitnah itu nanti. Nauzubillahi min zalik. Bayangkan Nabi menyebutkan a'zam fitnah. Kan begini hadirin sekalian, hidup kita ini kan perpindahan dari satu fitnah kepada fitnah yang lainnya. Mana fitnah dalam Islam? Fitnah dalam Islam itu bukan arti dalam bahasa kita, Pak. Fitnah itu tuduhan tanpa bukti. Bukan itu. Fitnah di sini artinya apa? Ujian. Kita hidup diuji oleh Allah, diuji terus. Nah, yang mengerikan, ya terserah Allah, Allah yang pemilik alam semesta ini, terserah Allah. Lalu berkehendak, ternyata puncaknya fitnah ada di umat Muhammad di zaman ini. Kaparnya wallahu alam ya, karena ini fase keempat ini yang di depan akan ada kekhilafahan kan. Berarti di sini keluarnya. Kaparnya wallahu alam. Kita nggak tahu. Tanda-tandanya sudah jelas. Semakin memperjelas kita, kenapa? Tanda-tanda mengiringi munculnya Al-Mahdi juga sudah muncul.
Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Kata Nabi, huwa ya minna ahlul bait min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu anak cucuku, keturunan Fatimah. Ismuhu ka ismi, wasmu abihi ka ismi abi. Namanya seperti namaku Muhammad atau Ahmad. Nama bapaknya sama seperti nama bapakku. Berarti Muhammad bin Abdullah dari jalurnya Al-Hasan, putra Fatimah ya, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi. Mana tanda kedekatan Al-Mahdi muncul? Yang pertama, turunnya salju di jazirah Arab yang menunjukkan Arab akan kembali subur. Iya benar, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Setiap saya ke sana berkali-kali. Tahun 2009 pertama kali muncul itu di daerah Tabuk, jauh. Mana ada ceritanya di Arab turun salju itu kapan? Ya sekarang ini. Pertama kali keluar salju itu Syekh Shuraim, Imam Masjidil Haram, menangis, Pak, itu, Pak. Menangis beliau itu. Ada di YouTube rekamannya itu, jutaan tuh ditontonnya itu. Khutbahnya 15 menitan itu. Syekh Shuraim, Imam Masjidil Haram. Kemarin 2016 Januari itu salju turun dari jalan Mekah menuju Madinah. Bayangkan, dulu di Tabuk, sekarang Mekah Madinah itu turun salju juga. Salju, Pak, lebat sekali, Pak, salju, Pak. Mulai hijau sekarang itu. Antum main ke Madinah, hijau tuh Madinah sekarang itu. Mekah juga sama. Riyadh boleh. Yang kedua apa? Al-Mahdi sebagian dekat ketika ada huru hara di Syam, di Timur Tengah. Syam, Damaskus. Saya mau tanya, sekarang terjadi tidak huru hara di sana? Terjadi. Fitnah itu bermula di Syam. Lihat pembunuhan demi pembunuhan. Karena nanti ketika munculnya Dajjal, Al-Mahdi muncul, umat Islam itu sedikit, Pak. Orang Arab, maaf, orang sedikit gak banyak. Orang Arabnya pada mati, dibunuh gitu. Nah, sekarang lihat di Suriah itu, setiap bom ribuan mati terus beritanya itu kan. Orang Palestina pada mati, dibunuh semua itu, habis. Orang Saudi itu nggak banyak, Pak. Berapa orang Saudi coba? Rakyat Saudi Arabia itu berapa? Yang masih aman ya? Nggak banyak. Kalau kita berapa kita di sini? 250.000 orang Saudi, nggak banyak. 20.000 orang Saudi itu, 20 juta warganya Saudi Arabia. Ya. Bayangkan, fitnahnya sudah mulai bermunculan, Pak. Huru hara di Timur Tengah bermunculan. Karena nanti Al-Mahdi itu yang akan memimpin Al-Malhamah Al-Kubra, perang akhir zaman. Kan Dajjal muncul ketika terjadi itu, Pak. Dajjal itu keluar, datang ke sana. Si Dajjal itu kemana? Ke Syam. Yang mana ketika Dajjal dan bala tentaranya itu Yahudi yang banyak, dia nembus ke mana? Ke Damaskus. Ketika itu Al-Mahdi sudah muncul, sedang sholat subuh di Masjid Bani Umayyah. Karena kata Nabi, nanti akan turun Isa putra Maryam fi manaratil baydo, menara putih. Itu menara putih yang ada di Masjid Bani Umawi, Al-Umawi. Sekarang masih ada, Pak. Masih berdiri kokoh itu menaranya, karena dia menanti turunnya Isa itu. Akan turun nanti setelah sholat subuh, ya, akan turun nanti Al-Mahdi, Isa, yang dia menjadi makmum, Al-Mahdi yang menjadi imamnya. Ketika beres sholat, diketuk pintunya, dibuka, Dajjal dan bala tentaranya. Itu kan setelah ada Malhamah Kubra itu, perang antara muslimin melawan Romawi, Rum. Seperti apa? Ikuti juga nanti daurahnya. Kalau yang besok itu petanya dengan Ustadz Ihsan Tanjung, 8 pertemuan 2 hari itu. Kalau yang Al-Malhamah Al-Kubra, ya, menuju kemenangan umat Islam seperti apa,
kayak puzzle gitu. Itu Ustadz Fathuddin Ja'far, itu pakar sekali. Itu sehari saja daurahnya itu, dari pagi sampai sore saja. Ikuti nanti juga ngisi juga Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, dia akan ngisi juga, dan juga Ustadz Abu Fatihah. Nah, ini memang beberapa dai yang fokus begitu perhatian ngingetin umat, ya kan nggak banyak ya nggak banyak itu. Jadi aja sekalian, ini yang harus kita takuti ya. Belum. Ini sekarang mohon maaf ya, ada hawar-hawar informasi ini ya tentang sholat gerhana ya. Oke. Ini sekalian, ini maka saya di met materinya sampai nanti waktu pelaksanaan sholat gerhana ya, insyaallah jam 5 ya. Ini ada gerhana matahari ya, di Madinah juga terjadi, di kita. Jadi rintasannya nanti jam 5 sunnah ya, sholat gerhana matahari ya. Nanti kita akan sholat di sini, nanti juga akan masuk insyaallah ya. Baik, gerhana jam 5 ya, di sini yang mau sholat kita ngadain sholat gerhana insyaallah. Baik, bagus. Nah itu hanya sekalian, jadi mari kita mulai menyiapkan diri dan keluarga mewaspadai fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa? Bapak Ibu, Dajjal ini keluar untuk apa keluar ya Pak ya? Dajjal keluar itu Pak untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya Pak. Iya. Ya. Maka nanti yang ngikutin dia itu, kenapa dikatakan Al-Masih? Coba apa artinya Al-Masih itu? Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih itu ada dua kan, untuk Isa Al-Masih, Isa Al-Masih ya, Ibn Maryam, untuk Dajjal. Mana Isa, mana Al-Masih untuk Isa dan Dajjal itu bertolak belakang. Itulah bahasa Arab begitu. Kalau kita kaji mana Al-Masih, mana Al-Masih untuk Isa putra Maryam itu karena mengusap. Jadi Isa itu diantara mukjizatnya, Isa mengusap orang-orang yang sakit ya, dia sembuh. Orang yang meninggal izin Allah diusap hidup lagi. Itu mukjizat beliau kan. Itu Al-Masih masih untuk Isa itu begitu. Kalau Al-Masih untuk Dajjal apa? Al-Masih untuk Dajjal itu dia menghapus iman orang-orang yang nanggung itu, yang nggak ada amal soleh, imannya lemah, berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, begitu akan hilang. Karena ketika Dajjal masuk ke sebuah kota, pengaruh magicnya itu tuh, aura negatifnya itu akan membuat orang-orang rontok imanannya Pak. Iya. Kenapa Nabi menyebutkan man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu? Barang siapa yang kamu mendengar Dajjal sudah keluar, menjauh. Jangan mendekat, jangan menjauh. Itu orang beriman. Takut yang menjauh, dia sembunyi, doa kepada Allah, diamalkanlah yang Nabi sebutkan seperti menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi awal atau akhir, dan dia baca Al-Kahfi, dia sembunyi. Ya, yang kuat iman. Yang nggak kuat iman dia akan keluar penasaran gitu. Pasti kalau orang penasaran tuh masalah imannya. Kalau orang benar imannya akan sembunyi. Penasaran, nah kalau penasaran itulah berarti masalah imannya gitu. Penasaran ya yang apal. Sampai Nabi menceritakan ada seseorang yang merasa wah imannya kuat, nggak akan kepengaruh. Pas lihat sujud kepada Dajjal sampai dia mati nggak beriman lagi. Saking dahsyat fitnahnya Pak. Ini bukan saya sedang bukan ngadongeng. Ini Nabi yang menyebutkan memang kalau sudah muncul tanda-tanda besar, banyak kejadian yang abnormal. Begitulah. Harus kita imani itu saudaraku. Ya. Hadirin sekalian, menjauh. Kata Nabi yang mulia seperti itu. Itu Dajjal begitu Pak. Saya akan sebutkan lagi. Tadi kan tanah Palestina ya. Jadi ada 2 tanda yang kita bisa tahu dekat tidaknya Dajjal akan keluar. Yang tadi kan yang berkaitan dengan apa Pak? Palestina ya. Kurma baisan tidak berbuah dan Danau Tobaria akhirnya menyusut. Ada hadis yang lain. Hadis ini dikenal hadis Yaumul Khalas, hari pemurnian Madinah dari kaum munafikin.
Hadisnya panjang, Imam Muslim meriwayatkan. Apa bunyi hadis itu kurang lebih? Ketika Dajjal keluar, Pak ya, kan dia tuh bisa kemana-mana. Nah dia si Dajjal ini Pak, memaksa ingin masuk ke Mekah dan Madinah, nggak bisa. Yang pertama, karena Madinah ya, waktu itu dijaga oleh para malaikat, yang mana Madinah waktu itu kata Nabi dia ada 7 gerbang. 7 gerbang masuk ke Madinah. Dajjal masuk gerbang pertama dijaga oleh malaikat. Gerbang kedua dijaga oleh malaikat, enggak bisa dia. Akhirnya dia keluar, dia naik ke sebuah bukit. Dia berkata kepada para pengikutnya Yahudi itu dan banyak kaum wanita yang kafir, yang musyrik itu, kata dia apa? Atarauna hadzal qasl abyad zalika masjidu Ahmad. Dari kejauhan, kamu lihat tidak? Perhatikan istana putih itu, istana putih, qasl abyad bahasanya. Zalika masjidu Ahmad, itu masjidnya Ahmad. Apa maksudnya? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di zaman Nabi itu dibangunnya bagaimana? Dari tanah liat yang dibentuk jadi batu bata disusun kotak. Lihat di Google replika Masjid Nabawi seperti apa, kotak itu kan. Di bawahnya nggak ada lantai, tanah saja, atasnya pelepah kurma, kan begitu. Sekian lama begitu. Sekian abad. Ya. Hadis ini harusnya membuat kita semakin hati-hati. Seakan-akan dengan hadis ini Nabi menyebutkan bahwasanya Dajjal tidak akan keluar sebelum Masjid Nabawi direnovasi sedemikian megahnya sehingga seperti istana putih. Saya mau tanya, Masjid Nabawi saat ini bagaimana? Jawab hadirin, bagaimana Masjid Nabawi saat ini, seperti apa? Lihat, klik gambar Grand Design Masjid Nabawi 2022 gitu, itu klik nanti yang terbaru itu. Lihat yang terbaru kan sekarang udah mulai itu perluasan Masjid Nabawi tahun kedua sekarang. Hotel-hotel dihancurkan sebelahnya itu, udah mulai lagi. Lihat di Google itu gambarnya mewah, megah. Saya pernah ketika saya ke Madinah itu agak lama di sana, kita ada acara di atas Pak, jadi kelihatan Masjid Nabawi Pak, malam-malam seperti istana putih, lampu semua ya. Yang kedua tuh, antum tahu Madinah sekarang ada berapa gerbang? Ada berapa? Ada 7. Entah itu kebetulan atau tidak, wallahu alam. Saya sih tidak percaya itu kebetulan ya. Yang jelas ya itulah pertandanya ya. Dulu Madinah di zaman Nabi bagaimana? Kecil Pak, kecil, nggak besar, nggak ada sekat, nggak ada pintu. Dari mana-mana orang bisa sampai ke Madinah, naik keledai, naik kuda, naik onta, ya bisa sampai ke Madinah. Sekarang Madinah 7 gerbang utama, dari Mekah ke Madinah 1 gerbang, arah Syam lewat Tabuk 1 gerbang, Yaman, Rabiq 1 gerbang, tuh totalnya 7 gerbang. Wallahu alam. Saya tidak sedang mentakin, tidak hanya ya apakah ini kebetulan, itu sajalah ya. Tidak sedang, itu hanya pendapat saja ya, karena memang para ulama pun menyebut seperti itu. Yang kedua yang tambah mengagetkan kita lagi Pak, tapi ini ya kembali ya, ini hanya opini saja, bukan opini ya. Orang-orang tuh kok semuanya ngomongnya begitu gitu. Kan di Madinah itu ada tempat di luar tanah suci itu ya, bukit yang tinggi, di sana dibangun istana mewah sekali, disebut dengan Kingdom Palace ya, jadi apa, istana kerajaan gitu, untuk raja-raja yang datang ke Madinah tinggal di sana. Bukitnya atas sekali, tamu-tamu negara datang ke sana tinggal di sana, mewah sekali bukit itu, dikenal Kingdom Palace. Tetapi orang dari mulut ke mulut, dan itu ma'ruf, lebih mengenalnya dengan istana Dajjal.
Entah apa itu kebetulan atau tidak, Allah alam. Yang jelas orang itu begitu menyebutnya itu istana Dajjal katanya. Nah, ini mengingatkan kepada hadis Nabi itu tentang Yaumul Khalas. Kan nanti ketika Dajjal naik ke bukit itu dengan para pengikutnya itu, karena ada yang bisa masuk, Madinah bergoncang 3 kali. Orang-orang munafik keluar semuanya ngikutin Dajjal, sehingga Madinah hanya orang-orang beriman yang benar imannya yang ada di Madinah. Itu hadis Yaumul Khalas dikenal. Ya, itu tentang Madinah. Palestina juga sudah, juga Madinah. Allah alam. Yang terakhir nih, kan disebutkan Dajjal itu awar, 2 matanya tapi pecah sebelah, 1 yang melihat. Kalau kita sekarang perhatikan, ngikutin Pak, simbol mata 1 itu menyebar di mana-mana. Ya, dan laku gitu. Simbol apa? Mata 1. Illuminati. Antum tahu bundaran HI itu di Jakarta? Lihat di Google dari atas gimana kalau dilihat dari atas itu? Seperti apa? Tahu bundaran HI? Ya, coba lihat dari atas. Ada yang memotret seperti apa itu? Mata 1, Pak. Mata dengan alis lengkap. Apalagi simbol kepolisian Saudi Arabia juga mata 1. Di mana? Di mana-mana banyak. Bahkan di negeri ini para artis itu, Pak, para artis itu karena memang ya itulah Yahudi merusak generasi kita dengan begitu tuh, si Yahudi itu. Coba simbol mata 1 itu ya. Oh, dibawa oleh para artis, dikenalkan gitu. Di mana-mana. Tentu tidak bijak juga ya setiap yang logonya simbol mata 1 kemudian anteknya Dajjal itu kan, tidak bijak juga gitu ya. Hanya ada apa gitu, kok kayaknya di mana-mana merata gitu ya. Kan belum lama terjadinya itu ya. Tidak bijaklah menyebutkan oh setiap mata 1 itu Dajjal ya. Tapi kenapa ya kok merasa di mana-mana begitu. Film-film anak-anak coba hati-hati Pak. Film SpongeBob itu kan juga hati-hati itu. Mengajarkan itu juga, betul tidak? Di mana-mana. Allah alam ya. Kalau saya sih percaya itu tidak ada yang kebetulan. Saya tidak percaya itu kebetulan, enggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang mendesain. Ya kalau kembali ke itu ya Yahudi itulah yang mendesainnya, si Yahudi itu. Yahudi itu yang mendesain semua ini gitu. Ya. Jadi sekalian terakhir, yuk solusi sekarang ya. Solusinya bagaimana nih? Ya, solusi bagaimana agar selamat dari fitnah, puncak fitnah ini? Yang pertama, solusi terbagi 2 ya. Ada solusi fundamental, ada praktikal.
Yang fundamental apa? Kuatkan keimanan. Itu yang paling penting saudaraku. Keimanan, tauhid, iman. Pastikan iman kita kokoh, iman kita kuat. Ya, pastikan itu. Maka belajarlah tauhid dengan benar. Pahami la ilaha illallah, itu kuncinya. Antum bersyukur. Ya. Hadir di sini Darut Tauhid. Bagaimana guru kita AA menyampaikan tentang tauhid, Masya Allah. Para ulama menyebutkan, bersyukurlah, belajar yang benar di sini tauhid. Pahami la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Pahami yang namanya an-nafyu la ilaha wal isbat illallah atau al-bara wal wala. Harus jelas karena yang namanya tauhid la ilaha illallah itu menuntut al-wala wal bara, Pak. Kita harus paham ke siapa kita memberikan loyalitas dan dari siapa kita berlepas diri. Jangan kebolak-balik. Orang-orang Islam dimusuhin, orang Yahudi Nasrani dideketin gitu. Berdekatan. Islam dimusuhi, jangan begitu. Ada begitu kan? Tokoh-tokoh yang itu ada gitu. Hati-hati. Karena ya itulah fitnahnya itu, di antara fitnahnya itu. Ya, di antara fitnahnya itu, Pak, yang paling mengerikan. Keimanan. Itu paling puncak itu keimanan ya. Kuncinya belajar tauhid, fahami. Kenali Allah lewat nama dan sifatnya. Kenapa? Apa di antara hikmahnya? Allah mengenalkan tentang dirinya di dalam Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah dan sempurna. Maka serulah Allah dengan menyebut nama-nama itu. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semua lengkap. Agar kita kenal Tuhan kita itu maha sempurna. Kalau kita kenal Allah lewat nama-nama dan sifat yang sempurna, Dajjal muncul kita kenal, nah, ini bukan Tuhan, bukan Allah, ini Dajjal, kan gitu. Kan dikisahkan ada seseorang pemuda yang disebutkan syahid yang paling luar biasa. Ketika pemuda ini, ya ketika muncul Dajjal, dia ingin bertemu dengan Dajjal. Para pengawal Dajjal melarang masuk. Mau kemana kamu? Saya ingin ketemu dengan pemimpin kalian. Pemimpin kami itu Tuhan Allah. Kamu tidak percaya kepada pemimpin kami itu Tuhan? Enggak, aku ingin melihat. Dilarang. Terus akhirnya kata si Dajjal, ya biarkan dia masuk katanya. Dia masuk, Pak. Kata dia apa? Kata Dajjal itu, engkau percaya aku Tuhan kamu? Makin jelas di hadapanku, engkau bukan Tuhan kami, engkau Dajjal sang pendusta, gitu. Kata Dajjal itu oleh pengikutnya dipukul itu, disiksa gitu. Tanya lagi, sekarang kamu mau beriman bahwasannya Dajjal itu Tuhan? Enggak, bukan Tuhan, dia Al-Masih Ad-Dajjal sang pendusta itu. Marahlah Dajjal, kemudian dibelah kepalanya itu, dibelah dua, Pak. Belah dua. Dia jalan, Dajjal itu, kata dia, "Kum, berdiri." Dia berdiri orang ini. Orang tuh lihat banyak. Sekarang kamu yakin tidak aku Tuhan kamu? Semakin mantaplah imanku bahwa kamu Al-Masih Ad-Dajjal. Marahlah Dajjal, lemparkan dia katanya. Dia lemparkan ke api, Pak. Orang-orang menyangka si pemuda ini tersisa, padahal itu surga gitu. Kan Dajjal itu bawa neraka, bawa surga, padahal itu nerakanya Allah, dan dia menampakkan neraka padahal surganya Allah. Itu kan hanya iman yang berbicara yang kuat itu kan, begitu. Ya, Nabi sebutkan seperti itu, Pak. Ini hadisnya terkenal sekali. Makanya kenali ya Allah lewat nama dan sifatnya yang mantap, yang sempurna gitu, yang mantap tauhidnya itu. Itu. Yang praktikal, yang pertama membaca doa tadi itu ya, sebelum salam, setelah tasyahud. Kalau para sahabat dulu begitu antusias mereka membaca, maka kita yang 14 abad setengah sudah muncul harus lebih serius membaca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Yang kedua, membaca menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi.
atau akhirnya. Ya boleh 10 ayat pertama Al-Kahfi dihafal dan 10 ayat terakhir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil Kahfi." Barang siapa yang menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal. Dia akan dijaga, diselamatkan dari fitnah dajjal. Jangan nanti pas keluar baru nyari Quran, mana Quran? Hafal, repot. Sekarang hafalkan. Kenapa Al-Kahfi itu kemudian menjadi bacaan yang dianjurkan setiap malam Jumat atau Jumat siang? Ya. Maka saya sering menyampaikan jangan cuma bikin majelis yasinan, bikin kahfian gitu. Majelis kahfian. Hafalkan tuh, kaji. Luar biasa itu. Kemudian yang ketiga kalau mendengar dajjal menjauh, jangan mendekat. Pergi, menjauh. Kalaupun ditakdirkan ketemu dengan dajjal langsung gitu, tadi itu kata Nabi, baca 10 ayat yang dihafal itu, Allah akan jaga kita. Yang terakhir ini cukup besar Pak modalnya Pak. Besar modalnya. Apa pindah ke Mekah dan Madinah. Yang sekarang punya uang banyak gitu ya, dolarnya ngumpul, mulailah nyicil ya. Cari tanah di Madinah itu. Di Mekah. Ya, nanti kalau sudah punya, udah kebeli, pindah ke sana lah gitu. Iya. Tapi yang paling penting keimanan itu. Karena tadi ya ada hadis Yaumul Khalas kan? Hadis Madinah bergoncang, di mana 3 kali bergoncang orang-orang munafik akan keluar semuanya. Jadi nggak ada faedah juga kalau kita nggak bawa iman tinggal di Madinah, juga nggak ada faedahnya, karena ketika Dajjal datang akan keluar juga tuh orang-orang munafik itu. Jadi dari semua itu yang paling penting keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini semua adalah keimanan kita akan tanda-tanda kiamat. Ingat, satu muncul tanda besar, yang lain akan cepat. Mari kita mulai ya, siapkan diri kita, jangan menjadi orang yang lalai. Jangan menjadi orang yang lalai. Belajar akidah yang benar, kita amalkan, berjamaah, berkumpul dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Pak. Allah jaga kita dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadirin sekalian, ini yang disampaikan pada sore hari ini. Ini baru Dajjal sebagai oknum ya, belum sistemnya ya. Nah, beda lagi tuh. Belum kekuatan gaibnya ya. Itu ada babnya sendiri, itu pembahasan tentang Illuminati seperti apa, Kabbalah, naik Templar seperti apa. Nah, itu beda lagi, nantilah kita bahas. Baik, mudah-mudahan menjadi nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Jam 5 tepat kita lakukan. Masih belum ini ya. Baik, nunggu jam 5. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau misalkan, kalau tadi kan sudah dibahas, kalau misalkan muncul Dajjal, persiapannya seperti apa? Kalau misalkan Imam Mahdi yang muncul nantinya dan kita tidak, pada saat itu mungkin tidak mampu untuk berbaiat ke tempatnya, lalu apa yang harus dilakukan di Indonesia ini mungkin? Ya, sambil siapkan ya. Kita ada sholat gerhana, yang belum wudu silakan, sholat gerhana sunnah. Baik, yang pertama tadi kan saya sebutkan, antum nyimak tidak persiapannya untuk melindungi diri dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, kan tadi saya sebutkan. Ada solusi yang fundamental, ada solusi praktikal kan ya. Itu keimanan kita, antum belajar iman. Dan yang paling penting, jangan cuma belajar iman itu, iman bertambah berkurang penyebabnya, kan jangan cuma itu, pelajari pembatal keimanan ya. Hati-hati, karena kalau iman kita batal, naudzubillah, nggak ada faedahnya amal-amal kita. Sekarang banyak orang-orang yang melakukan perbuatan pembatal keimanan. Tadi tentang Al-Mahdi, hadirin sekalian, bagaimana? Jangan khawatir. Orang-orang yang beriman, yang ngikutin terus, akan dibuat mudah, akan diberi jalan untuk berbaiat kepada Al-Mahdi. Jangan khawatir.
Sekarang melayakan diri kita. Jangan mikir, aduh, jadi sekarang mikir, kumahnya kan naik pesawat, ongkosnya mahal deh. Kan udah nggak ada pesawat nanti mah. Handphone gimana nanti kan WA kalau iman. Pahami al-mahdi seperti apa? Apa itu al-mahdi? Psik paham. Layakan diri kita, nanti Allah berikan kemudahan, pasti sampai ke sana nanti. Jangan khawatir. Apa kuncinya? Iman. Makanya iman itu harus dikaji dengan benar tuh. Ya, Allah alam bisawab. Cukup. Baik, ini yang disampaikan. Kita akan persiapan sholat gerhana matahari. Silakan yang batal, yang belum wudu, silakan wudu dulu ya. Kita akan sholat gerhana ya. Allah alam bisawab. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.